Nasib tragis kembali menghantui tokoh utama kita. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Untuk ketiga kalinya, nyawanya dan pelayan setianya Agnes direnggut paksa. Padahal sang heroin sudah bertekad mengubur masa lalu dan memulai lembaran baru. Di detik-detik terakhir, hembusan napasnya suara penuh dendam bergema di telinganya. Seketika, ia sadar Tuhan menginginkan sebuah pembalasan. Ia terjebak dalam lingkaran kematian dan reinkarnasi tanpa ujung. Namun di kehidupan kali ini, ia bersumpah akan menghancurkan keluarga terkutuk itu dengan tangannya sendiri. Mentari pagi menyapa sang nona terbangun oleh suara panggilan yang familiar. Ternyata sosok itu adalah Agnes pelayan yang seharusnya sudah tiada. Perkenalkan heroin kita yang tangguh, Erencia Novalita, putri bungsu kesayangan keluarga Duke yang mempesona. Agnes bertanya apakah Erencia ingin mandi atau langsung sarapan. Saat itulah, bagai disambar petir, Erencia menyadari realitas yang sedang terjadi. Benar saja, ia telah kembali ke masa lalu memulai kehidupan keempatnya. Satu hal yang pasti, Agnes tak pantas mati sia-sia lagi demi dirinya. Sang pelayan memberitahu bahwa sebuah surat penting telah tiba. Gadis itu teringat kejadian persis sama pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Namun dengan dingin, ia memilih mengabaikannya dan meminta Agnes membantunya bersiap. Ada rencana besar yang harus dijalankan. Ia harus menjadi villainess, paling memalukan di seluruh kekaisaran, dan menghancurkan reputasi keluarga saat makan siang dengan seorang pria. Pria itu tanpa basa-basi langsung menyatakan perasaannya. Ia berkata, wajah dan tubuh Herencia benar-benar seleranya. Dasar buaya darat. Gadis itu tersenyum miring tak habis pikir dengan omong kosong Pasiko ini. Tiba-tiba pria itu berteriak lantang bahwa ia mencintainya. Tentu saja tingkah lebay itu memancing perhatian seluruh restoran. Tapi bagi Herencia ini adalah panggung drama yang sempurna untuk beraksi. Dengan tatapan tajam, sang heroin berkata bahwa pria sepertinya sangat menjijikan. Tanpa ampun, ia menyiramkan minumannya tepat ke wajah pria itu. Lagi pula, mengomentari tubuh wanita di pertemuan pertama adalah penghinaan besar yang tak bisa dimaafkan. Belum puas, Herencia menyambar sepotong kue dan melemparkannya ke wajah pria itu. Pria itu murka bertanya apa masalah gadis gila ini. Gadis itu tersenyum puas yakin kini ia akan dibenci setengah mati. Ia berniat melempar uang untuk melukai harga diri pria itu. Tapi, tiba-tiba amarah pria itu meledak, tangannya melayang hendak memukul. Ini adalah skenario yang sama sekali tak diprediksi oleh karakter utama kita. Namun, seorang wanita misterius pasang badan menyelamatkannya dari pukulan itu. Air mata deras mengalir di pipinya sambil berteriak histeris. Ia memaki pria itu sebagai iblis keji. Plot twist, ternyata wanita ini adalah tunangan si pria yang baru saja diselingkuhi. Pria itu panik dan mengejarnya berusaha menjelaskan semuanya seolah kata-kata manis bisa memperbaiki keadaan. Herencia terdiam sadar bahwa ulahnya barusan mungkin telah membatalkan pernikahan orang lain. Kekacauan yang luar biasa. Gadis itu mendadak sadar. Ia kini jadi pusat tuduhan dua pihak. Baguslah, semakin kacau semakin hancur reputasinya. Biarkan mereka bertengkar. Tapi, di luar dugaan wanita itu malah menggenggam tangannya erat, memanggilnya sebagai sang penyelamat. Ia memperkenalkan diri sebagai Victoria. Ternyata dia dan Stein sudah bertunangan secara resmi. Pertunangan itu terjadi karena kesepakatan bisnis keluarga. Namun, melihat keberanian Herencia yang savage mata Victoria akhirnya terbuka. Stein ternyata hanya seorang pecundang tak tertolong. Victoria dengan tulus mengagumi kepercayaan diri Herencia yang luar biasa. Tapi Herencia pura-pura polos tak mengerti apa yang terjadi. Salah satu tamu bahkan berbisik bahwa Nona Duke punya bakat meramal masa depan. Seseorang bahkan memuji cara epik Herencia menyiramkan minuman tadi. Sial, ini bukan reaksi kebencian yang diinginkan sang tokoh utama. Ia buru-buru beralasan ada urusan mendesak dan harus segera pergi dari situasi aneh ini. Salah satu pelayan bergumam bahwa kursinya jadi sedikit kotor akibat keributan tadi. Kesempatan emas gadis itu sadar ini momen untuk terlihat sombong. Herencia bertanya dengan angkuh berapa harga ganti ruginya. Ia merasa malu jika mereka terus memakai kursi kotor itu. Akhirnya, gadis itu melempar beberapa koin emas pada pelayan tersebut. Niatnya ingin terlihat seperti bangsawan arogan yang merasa uang bisa menyelesaikan segalanya. Herencia bingung kenapa tak ada yang sadar kalau dia sedang berakting jahat. Belakangan Agnes melapor bahwa restoran itu justru direnovasi total berkat uang tadi. Karena rencana kemarin gagal total hari ini, ia harus berusaha jauh lebih keras menjadi menyebalkan. Ia membentak para koki karena sarapan datang terlambat. Lalu ia menyemprot penjahit mengatakan hasil kerjanya sampah. Tak berhenti di situ, Herencia meluapkan amarah pada tukang kebun karena tidak memangkas pohon dengan benar. Ia harus menciptakan musuh dari dalam istana, karena di luar gagal total.
Jika tidak, ia akan berakhir tanpa satupun musuh yang membencinya. Agnes bertanya dengan polos kemana nonanya pergi pagi-pagi sekali. Ia menjawab sedang menginspeksi kerja para pelayan yang lamban. Herencia berkata dengan ketus bahwa karena kerja mereka yang ceroboh, ia habis-habisan memarahi mereka. Agnes melihat Herencia sedang sibuk menulis sesuatu dan bertanya. Karena jadwal hari ini, padat sang nona memutuskan membuat daftar kejahatan. Agnes justru terkejut dan kagum karena Herencia kini rajin membuat daftar kegiatannya sendiri. Gagal paham lagi. Keluarga Duke ini juga berisi putra sulung Elbers dan Tuan Evan. Namun, meski Herencia bersikap galak dan tegas, dia selalu memperlakukan para pelayan dengan penuh hormat, namun Agnes justru salah menafsirkan kebaikan itu. Agnes mengira Herencia kini berambisi menguasai takhta Novelit. Usianya memang sudah cukup matang, dan Sang Duke akan segera menunjuk penerus. Agnes dulu berpikir, Herencia yang lembut tak akan butuh kekuasaan ini. Tapi tebakannya meleset total. Di kekaisaran ini, gender bukan penghalang. Wanita pun bisa naik takhta asalkan punya kemampuan yang mumpuni. Agnes mulai mengoceh penuh semangat sama sekali tak menyadari bahwa dia telah salah paham besar terhadap niat asli Herencia. Bagi Agnes, perjuangan Herencia terlihat sangat berat dan heroik. Dia yakin Sang Duke pasti akan sangat bangga melihat putrinya. Mendengar berita besar ini, sang pelayan memohon agar nonanya tidak lagi menyembunyikan hasrat tulusnya untuk memimpin. Herencia hanya bisa terdiam bingung bagaimana cara menjelaskan kebenaran padanya. Akhirnya dia meminta Agnes menyiapkan sarapan untuk mengalihkan topik. Saat dia kembali berbaring, Herencia menyadari pelayannya salah kaprah, dan parahnya orang lain pun tak ada yang tahu rencana aslinya. Namun Herencia sama sekali tak menyangka kalau ayahnya akan mengetahui segalanya secepat kilat. Sang Duke setuju tanpa keraguan sedikit pun. Dia bahkan menyarankan persiapan dimulai. Besok tak pernah menduga putrinya tertarik pada posisi ini. Tapi saat Herencia bertanya soal saudara-saudaranya, sang ayah bilang Elbers dan Evan sudah menghubunginya pagi ini. Dan kejutan mereka dengan senang hati melepaskan takhta untuknya. Seorang pewaris harusnya memimpin keluarga, tapi tujuan gadis ini justru menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Herencia tahu orang-orang akan menghakiminya jika dia menjadi pewaris, tapi justru stigma buruk itulah yang dia butuhkan. Dengan begitu, dia bisa meruntuhkan reputasi keluarga dari dalam. Karena itulah gadis ini setuju dan segera menanyakan jadwal pelajarannya. Keesokan harinya, Herencia bersikeras menunggang kuda sendirian. Para pelayan panik dan menawarkan kereta kuda yang lebih layak. Mereka pikir dia tak suka keretanya, padahal Herencia hanya ingin berkuda agar terlihat liar, itu saja intinya. Semua orang menatapnya seolah dia adalah bocah manja yang nekat dan tak tahu aturan. Herencia justru tersenyum puas melihat reaksi itu. Inilah saatnya dia menghancurkan martabat keluarga. Dia yakin gosip akan menyebar bahwa seorang bangsawan berkuda di tengah kota adalah tindakan yang sangat tidak berbudaya. Herencia menyuruh Agnes menyusul di belakang menggunakan kereta. Belum sempat pelayan itu menjawab, sang nona sudah memacu kudanya melesat pergi. Tak lama kemudian kabar sampai ke telinga pangeran. Sang pangeran bahkan tak menyangka keluarga Novelit punya pewaris resmi. Pelayannya mendengar desas-desus bahwa pewaris itu baru mulai belajar. Sang pelayan meyakinkan pangeran bahwa dia akan segera melihat sendiri siapa sosok yang berani mengklaim posisi itu. Saat mereka sedang berjalan santai, takdir mempertemukan mereka dengan gadis kecil di tengah jalan. Ternyata itu Sofia, sosok yang sudah dikenal sang pangeran. Dia bercanda pada Sofia, jika ada pangeran maka harus ada tuan putrinya. Namun di tengah obrolan hangat itu, teriakan peringatan terdengar. Pangeran menoleh dan melihat seekor kuda gila berlari kencang ke arah mereka berdua. Amarah sang pangeran seketika meledak melihat nyawa anak kecil itu terancam. Dengan aksi yang nekat, Herencia memacu kudanya melompat tepat di atas kepala mereka. Di detik yang mendebarkan itu, tatapan mereka terkunci. Waktu seakan berhenti sedetik. Pangeran segera menenangkan Sofia, memastikan gadis kecil itu baik-baik saja. Melihat senyum polos Sofia, dia lega tak ada yang terluka. Namun amarahnya belum reda, dan dia siap melabrak penunggang kuda itu. Atas kecerobohannya yang fatal, pangeran tak menyangka pewaris itu ternyata seorang gadis, namun dia harus mengakui kemampuan berkudanya luar biasa. Sofia dengan polos berkata, putri itu turun dari langit. Herencia mengakui kecantikannya sendiri, tapi ada hal lain yang lebih penting sekarang. Dia berkata pada gadis kecil itu tentang luka emosional yang mungkin timbul. Herencia lalu mengulurkan tangan pada pangeran dan memperkenalkan diri. Dia menyadari pria itu menatapnya dengan kening berkerut penuh kekesalan. Tak lama pelajaran pertama pun, dimulai guru menjelaskan topik baru. Herencia duduk bosan di mejanya, matanya berkeliaran hingga menangkap sosok pria bernama Euclid yang dia temui tadi. Gadis itu tak bisa menyangkal fakta di depan mata pria itu sangat tampan. Visualnya jauh lebih memukau.
dibandingkan pria yang pernah dia cintai di kehidupan masa lalu. Euclid Gretelos adalah pewaris tunggal keluarga Gretelos, sang inspektur kekaisaran dan keluarga Novelid yang terkenal kejam bagaikan langit dan bumi. Jika Herenchia tahu Euclid setampan ini, dia tak akan menghindari tempat-tempat di mana mereka bisa bertemu. Tapi, mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Lagi pula asmara bukan tujuan utamanya. Tadi saat dia memperkenalkan diri pria itu, malah buang muka dan pergi begitu saja. Gadis itu sangat tersinggung dia menganggap Euclid sangat kasar. Ternyata kesan pertama pria itu padanya memang sangat buruk. Tapi, mari kita ingat kembali alasan Herenchia duduk di kelas ini. Dia bertanya pada guru dengan nada tajam, apakah dia tidak terganggu fakta bahwa kekaisaran telah menghancurkan negara lain. Dengan dalih sebuah perjanjian damai, sang guru berdalih bahwa kekaisaran wajib melindungi negara-negara yang bersumpah setia. Herenchia langsung menyimpulkan bahwa perlindungan itu hanya untuk mereka yang membayar upeti. Dia meragukan keadilan kekaisaran mereka. Herenchia tahu betul dia sedang bermain api dengan gurunya. Salah satu murid berkomentar bahwa belajar sejarah dari sudut pandang ini sangatlah menarik. Ini sangat berguna. Akhirnya sang guru tak tahan lagi dan meledak meninggalkan kelas. Sambil berteriak bahwa pelajaran hari ini tamat, Herenchia sengaja memilih kata-kata tajam yang menusuk ego sang guru. Pria itu berniat menemui Herenchia karena setuju dengan opininya. Guru hari ini kabur, hanya karena egonya terluka oleh kebenaran. Pria ini menawarkan tumpangan, tapi tiba-tiba Euclid menyela menegaskan bahwa dialah yang akan mengantarnya. Karena dia membawa kereta kuda Herenchia, memutuskan itu jauh lebih baik dan mewah daripada pulang sendirian. Sang heroin berpikir wajahnya bagaikan karya seni, tapi pilihan katanya sungguh bodoh. Namun karena dia mengabaikannya dulu, sekarang dia setuju. Orang lain bahkan tak menyangka dua kutub berlawanan ini bisa saling mengenal. Dan benar saja dugaan Herenchia perjalanan dengan kuda jauh lebih nyaman daripada kereta biasa. Waktu berlalu cepat menandakan akhir hidupnya juga semakin dekat. Euclid bertanya apakah ada yang ingin dia sampaikan, tapi gadis itu membalas bahwa dialah yang seharusnya bicara. Pria itu menyadari Herenchia terus menatapnya intens sepanjang pelajaran. Herenchia bahkan tak sadar dia menatapnya seintens itu. Awalnya dia panik dan meminta maaf, tapi kemudian teringat, hey, dia kan seorang villainess. Jadi setelah minta maaf, dia dengan angkuh menyuruhnya melupakan itu. Dia tak boleh ketahuan naksir pria itu. Jadi dia menjawab jujur bahwa wajah Euclid hanya terlalu tampan untuk dilewatkan. Herenchia merasa tak ada salahnya menikmati pemandangan indah. Tapi karena reaksi Euclid yang begitu canggung, dia malah merasa malu sendiri. Wajah Euclid memerah padam benar-benar salah tingkah karena pujian blak-blakan itu. Saat Herenchia pulang, Agnes langsung memberondongnya berkata, dia tak bisa menghilang begitu saja. Dia mendengar gosip bahwa Herenchia tiba dengan kereta kuda bersama Tuan Euclid. Agnes panik setengah mati, takut nona mudanya akan jadi target perundungan para gadis lain. Semua ini karena popularitas Euclid yang melegenda di seluruh kekaisaran. Dia praktis adalah properti publik milik semua wanita. Mata Herenchia berbinar tertarik dan meminta Agnes bercerita lebih banyak. Dia sadar, dia bisa saja diburu karena satu kereta dengannya. Tapi sang pelayan menjawab, bukan itu maksudnya. Agnes hanya takut rumor akan menyebar secepat kilat karena popularitas Euclid. Herenchia justru sebaliknya, tersenyum licik dan memuji kecerdasan Agnes. Euclid adalah idola populer yang pantas disebut properti publik. Artinya dia adalah wilayah suci yang haram dimasuki. Herenchia akan mendeklarasikan perasaannya. Dan kemudian semua orang akan membencinya. Sang tokoh utama yakin berita ini akan membuat satu kekaisaran gila. Dia akan terlihat putus asa mengejarnya, dan mungkin keluarga Duke juga akan memusuhinya. Keesokan paginya, Herenchia menjatuhkan bom berita bahwa dia akan segera menikah. Saudara-saudaranya yang tak siap langsung tersedak makanan mereka, dan wajah sang ayah memucat drastis mendengar pernyataan gila itu. Gadis itu berkata, dia akan menerima lamaran pria ini, Elbers. Menyimpulkan, dia pasti sudah pacaran diam-diam. Herenchia melanjutkan akting kelas Oscar-nya, berkata, ini adalah cinta pada pandangan pertama. Dan saat ibunya bertanya, siapa korbannya, dia menjawab, Euclid. Sambil tersenyum, anggun Herenchia menyebutnya sebagai Duke saat ini dan Grand Duke masa depan. Sang ayah berteriak histeris menolak nama Euclid. Herenchia sudah tahu dia akan bereaksi begitu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Dia berkata, surat lamaran nikah sudah dikirim. Dan surat itu pasti sudah sampai di tangan Euclid. Benar saja, kepala pelayan segera melapor pada Euclid bahwa ada surat masuk. Dia menjelaskan surat itu dari Lady Novalita.
Euclid bingung kenapa gadis itu tiba-tiba mengiriminya surat. Pokoknya dia menyuruh Frederick membukanya. Dia tahu betul Euclid anti membaca surat basa-basi. Frederick sangat yakin ini pasti surat cinta romantis. Dia membaca isinya. Dan ternyata itu proposal Herencia untuk menikahinya Euclid tak percaya, tapi Frederick bersumpah dia tak bercanda. Frederick membaca ulang kata demi kata, tapi Euclid merampas kertas itu darinya. Dia membacanya sendiri tak habis pikir apa yang merasuki Herencia. Tak lama kemudian Herencia nekat datang ke kediaman Euclid. Dia menerima kedatangannya, tapi menganggap ini sebagai tabuhan genderang perang. Euclid bertanya pada Frederick, apa dia benar-benar berpikir ini lamaran sungguhan? Entah kenapa baginya, berdasarkan surat ini, Herencia sepertinya mengajak baku hantam. Euclid meminta Herencia menunggu di ruang tamu. Berjanji akan segera turun. Frederick bertanya dengan syok apa tuannya mau menemuinya. Dengan penampilan santai begitu. Euclid membantah karena Herencia datang tanpa permisi, jadi dia tak perlu repot berdandan. Frederick bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti tuannya. Siapa sangka pria sedingin es itu bisa terlihat begitu gelisah. Frederick berpikir bahwa Herencia memancarkan aura yang jauh dari kata putri biasa. Euclid bahkan harus menegur kelancangannya yang menerobos masuk tanpa permisi. Sang putri memerintahkan pelayan untuk pergi, tapi Euclid justru menahannya. Pria itu menantang arus permainan Herencia. Dia pikir Herencia akan merasa malu, tapi gadis itu justru tersenyum tanpa rasa takut, seperti dugaannya. Herencia yakin Euclid akan menolak mentah-mentah tawaran gila ini. Pertama, Herencia memancing soal surat yang dia kirim. Euclid balik bertanya menurutnya, apa jawaban yang akan dia berikan? Bagi Herencia sudah jelas skenarionya adalah penolakan mutlak. Namun tiba-tiba tatapan Euclid berubah tajam. Kau benar-benar berpikir begitu? Tanyanya. Dia bingung kenapa Herencia begitu yakin dia akan menolaknya. Saat Herencia berdalih bahwa mereka baru bertemu 2 kali seumur hidup, Euclid membalas telak bahwa dialah yang mengirim surat itu lebih dulu. Herencia panik dan mencari alasan kalau dia belum diperkenalkan resmi ke istana. Tapi terlambat, Euclid sudah bicara soal pertunangan, yang bahkan akan diumumkan di pesta dansa. Saat itulah dunia Herencia runtuh pria itu menerima lamarannya. Sambil tersenyum penuh kemenangan pria itu hanya berkata, kenapa tidak? Sesampainya di kediaman. Herencia mengeluh frustrasi pada Agnes. Bagaimana bisa Euclid malah serius memikirkan pertunangan Agnes, justru membela pesona nonanya yang tak bisa diabaikan. Gadis itu bertanya-tanya di titik mana rencananya hancur berantakan. Rumor seharusnya menyebar kalau dia ditolak dan menjadi terobsesi pada Euclid. Bukan malah terikat sungguhan, tapi takdir berkata lain. Tiba-tiba dia mendapat kabar tentang sebuah surat misterius. Sepertinya ini adalah tawaran pribadi untuk Herencia. Sang heroin penasaran siapa pengirimnya. Herencia tidak menyangka para gadis bangsawan itu justru menyambutnya dengan antusias. Padahal dia sengaja datang terlambat dengan gaun yang terlalu mencolok. Meski suasananya hangat, salah satu gadis menyinggung banyaknya rumor buruk tentang sang lady. Tapi bagi Herencia, itulah tujuannya. Dia sengaja bertingkah buruk demi reputasi jahat. Namun, topik beralih ke insiden di kelas kuliah. Mereka mengeluh soal kurangnya guru yang kompeten belakangan ini. Gadis lain mengaku trauma menunggang kuda karena standar penilaian yang kejam. Tapi Herencia, dia mendobrak aturan tak tertulis itu tanpa ragu. Di dunia yang kaku ini, menjadi panutan pemberontak itu sangat sulit. Sambil menikmati camilan sebelum berkuda, Victoria mengungkapkan rasa puasnya bisa membalas dendam pada Stein. Dan dia mengakui semua itu berkat keberanian Herencia. Para gadis menatap sang heroin dengan penuh kekaguman. Padahal Herencia tidak ingin dipuji. Dan tiba-tiba Victoria memohon agar Herencia mengajari mereka. Gadis itu bingung ajaran apa. Sementara itu, Euclid juga bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya. Pria itu kehilangan ketenangannya setiap kali memikirkan Herencia. Frederick menggoda kalau itu cinta, tapi Euclid malah meledak marah. Dia mengancam akan memecat Frederick detik itu, juga membuat asistennya langsung kicap kembali ke posisinya. Sejujurnya, Euclid ingin menolak, tapi saat menatap mata gadis itu, lidahnya keluh. Mengingat tingkah lakunya sendiri, rasa malu menjalari dirinya. Dia tidak sadar kalau selama ini dia bisa bersikap begitu impulsif dan liar. Dia teringat ekspresi Herencia setelah dia setuju, dan Euclid bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan gadis licik itu. Kembali ke Herencia, dia memutuskan untuk bermain totalitas kali ini. Dia merasa tak ada alasan menolak para gadis ini. Justru berkat mereka sebuah ide brilian muncul. Dia akan mengajari mereka perilaku buruk dan mengubah mereka menjadi kelompok villainous sejati.
Dia akan menghancurkan reputasi mereka sebagai wanita anggun dan biarkan dunia tahu kalau dialah dalangnya. Herencia segera meminta Agnes membawa kertas dan pena untuk undangan. Saat alat tulis tiba, gadis itu bertanya dengan tatapan serius, "Apa kalian siap?" Karena tekad sudah bulat. Herencia membuka kelas kejahatan saat itu juga. Herencia yakin mereka punya bakat menjadi penjahat hebat. Pelajaran pertama, semakin terlambat kalian datang, semakin kalian menjadi pusat perhatian. Mereka bahkan harus terlambat masuk ke kelas Irene. Para gadis mulai ragu dan bertanya seberapa telat mereka harus datang. Tapi intinya bukan soal waktu, melainkan arogansi bahwa mereka berhak datang terlambat. Herencia rela kehilangan hormat. Asalkan reputasinya hancur karena ketidakdisiplinan ini. Dia lalu menguji ingatan para nona tentang aturan paling krusial dari pelajaran sebelumnya. Dia mengingatkan, kalian wajib mengambil kembali hadiah yang sudah kalian berikan. Selain itu, mereka harus mengembalikan apa yang diberikan orang lain. Jika dua aturan ini dipegang, hidup mereka akan berubah drastis. Herencia memanggil pelayan untuk simulasi drama. Dia mengajari para wanita itu untuk menolak dengan angkuh jika diajak berdansa. Para gadis berjanji pada sang tokoh utama untuk berusaha keras. Namun masalah muncul di rumah. Beberapa hari ini Herencia tidak menemukan celah untuk marah-marah pada pelayan, padahal dia harus menjadi villain. Jadi hari ini, dia bertekad untuk mengamuk seharian. Tapi sialnya, dia terkejut melihat jendela kamarnya yang terlalu bersih berkilau. Sejak kejadian sebelumnya, para pelayan bekerja terlalu sempurna karena takut dan sekarang dia kehabisan bahan untuk komplain sama sekali. Akhirnya, karena frustrasi gadis itu memutuskan mencari masalah dengan Sebastian. Dengan tatapan tajam, dia menunjuk pintu keluar. Suara berdecit itu menusuk telinga Herencia tak membiarkan kelalaian ini lolos begitu saja. Kesalahan amatir ini seharusnya sudah musnah sebelum dia tiba. Sebastian menunduk penuh penyesalan, berjanji membereskannya setelah tamu pergi. Namun bagi Herencia, penundaan adalah tanda kelemahan. Pekerjaan ini butuh tangan ahli, bukan sekadar janji kosong. Wajah Sebastian memerah padam. Dia tahu, dia telah gagal memanggil tukang kayu tepat waktu. Tapi Herencia tak peduli siapa orangnya. Asalkan sosok itu paham tugasnya, latar belakang hanyalah angin lalu baginya. Serikat pengrajin bangsawan Cih, tempat itu kini tak lebih dari sarang para amatir yang cuma modal koneksi orang dalam. Aturan itu tak berlaku bagi Herencia sang pemberontak. Namun ucapannya barusan jelas telah menggores harga diri Sebastian yang tinggi. Karena diam-diam Sebastian mencari talenta dari rakyat jelata. Saat dia menyebutkan seorang ahli tersembunyi, sebuah senyuman langka terukir di wajah pelayan itu. Si boneka kayu yang tak pernah berekspresi itu akhirnya menunjukkan emosi. Tapi kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Sebastian membungkuk penuh syukur. Jika dia berhasil memuaskan standar gila Herencia, namanya akan melambung sebagai master sejati yang diakui. Herencia mulai menyusun rencana interogasi para pelayan di benaknya. Namun sejenak, kemudian atmosfer berubah. Gelombang ketenangan menyapunya sebuah rasa damai yang telah lama hilang. Tiba-tiba Agnes menyeretnya kembali ke realitas. Waktunya perang busana dan perhiasan. Penampilan ini adalah senjata utama untuk menaklukkan istana. Tapi ada satu misi krusial tersisa. Mencari pasangan dansa yang sempurna. Pesta Pangeran Barlos. Tempat terkutuk di mana kehidupan masa lalunya hancur saat pertama kali bertemu mantan suaminya. Dulu, gadis polos itu tertipu oleh ilusi cinta abadi. Dia pikir pernikahan itu adalah gerbang menuju bahagia selamanya. Bodoh sekali. Kali ini, dia akan membalikan takdir. Dia bertekad menemukan pasangan yang begitu menyilaukan dan sempurna. Hingga mantan suaminya itu takkan terlihat lebih berharga dari debu. Di sisi lain, Euclid menjatuhkan bom berita pada Frederick dia akan hadir di pesta Barlos. Frederick yakin tuannya bergerak hanya demi Lady Herencia. Padahal istana sedang membara oleh api perebutan takhta yang mematikan. Pangeran Barlos dan Pangeran Grasis saling taring demi mahkota. Di tengah kekacauan politik yang mencekam ini, Pangeran Gretlos yang netral hanyalah bidak catur yang siap dikorbankan kapan saja. Tekanan keluarga mencekik lehernya menjelaskan aura suram yang dia pancarkan. Frederick pun menyela lamunannya dengan satu fakta penting. Tuan Anda butuh pasangan. Tak lama kemudian, takdir mengetuk pintu dalam bentuk sebuah surat misterius. Aroma dan segelnya, ini dari Herencia jantung, berdegup kencang Euclid memerintahkan Frederick membukanya. Saat isinya terungkap, Frederick menyeringai puas. Masalah pasangan selesai, Tuan. Seminggu berlalu dan Herencia mulai uring-uringan karena tak ada balasan. Apa dia harus mendobrak masuk rumahnya lagi? Tidak aura mengintimidasi. Euclid masih membuatnya sedikit merinding ketakutan. Tiba di butik desainer Andre menyambut sang primadona.
Agnes langsung membombardir Herencia dengan gunungan gaun mewah. Namun, saat telunjuk Herencia menunjuk gaun impiannya Andre menolak keras. Dia dan Agnes panik mencoba menyodorkan pilihan lain. Ini yang populer Nona. Tapi Herencia tak tergoyahkan dia menginginkan gaun itu. Tiba-tiba suasana ruangan berubah drastis. Frederick muncul memperkenalkan diri, tapi perhatian semua orang tersedot oleh sosok di belakangnya. Euclid telah tiba dengan segala pesonanya. Wajahnya masam melihat Frederick lancang mendahuluinya. Namun, saat tatapannya terkunci dengan Herencia, waktu seakan berhenti berputar. Jika Herencia memakai mahakarya itu, Euclid pun harus tampil sepadan. Detik itu juga, Herencia sadar. Lamarannya diterima, tapi tunggu kenapa Euclid bilang tidak. Jantung Herencia mencelos, mengira dia ditolak mentah-mentah. Namun, Euclid menepis keraguan itu dengan aksi mematikan. Dia mencium pergelangan tangan Herencia dan berbisik, "Maukah kau menemaniku ke pesta?" Wajah Herencia terbakar merah padam, tak menyangka serangan romantis itu. Tak lama berselang saatnya ujian terberat, bertemu ayah Herencia. Yang menatapnya penuh curiga Euclid, tak menyangka bangsawan sesibuk itu akan menginterogasi latar belakang keluarganya sedetail ini. Lalu sang Dewi turun dari tangga. Penampilan Herencia membungkam ruangan. Namun ayahnya membelalak horor. "Kenapa punggungmu terbuka begitu?" Dengan dagu terangkat. Herencia menjawab, "Malam ini panggung milikku." Tapi sang ayah bersikeras menyuruhnya ganti baju. Takut putrinya jadi bahan gunjingan liar. Herencia mengakui gaun itu berani, tapi keindahannya tak terbantahkan. Bahkan Euclid yang dingin pun tampak salah tingkah melihat pesona itu. Sang ibu tersenyum bangga memuji kecantikannya yang memukau. Namun mengingatkan dengan lembut bahwa angin musim semi bisa menusuk tulang dan membuatnya kedinginan. Herencia merasakan ketegangan dingin antara ayah dan ibunya. Tak ingin memperkeruh suasana keluarga yang retak. Dia segera menggandeng Euclid menuju medan perang pesta. "Hati-hati dan bersenang-senanglah," bisik sang ibu melepas kepergiannya. Di istana, Permaisuri Lily bertanya dengan nada tajam, apa mereka benar-benar berani datang, Pangeran Barlos putranya. Menyeringai memastikan bahwa target mereka sudah masuk perangkap. Sang ibu mengingatkan hari ini adalah panggung emas bagi putrinya Silverina. "Kenalkan dia pada Tuan Euclid," perintahnya. Tiba-tiba bisik-bisik, tamu meledak semua mata tertuju ke pintu masuk. Kejutan besar, tak ada yang menduga. Euclid datang membawa pasangan. Herencia tersenyum puas, malam ini dunia berputar di sekeliling mereka. Entah kenapa Herencia merasakan ada dinding tak terlihat di sekeliling mereka. Tak ada satupun nyawa yang berani mendekat. Dia pikir mereka semua iri melihatnya menggandeng Duke Euclid. Jadi, dengan sengaja dia menyeret pria itu keliling aula untuk pamer. Tak lama kemudian, titah ratu turun. Herencia langsung curiga. Jangan-jangan sang ratu naksir berat sama Euclid. Saat mata mereka bertemu, Herencia merasakan deja vu. Sementara itu, Barlow berterima kasih karena Euclid sudi hadir di pestanya. Mereka berbasa-basi soal sambutan hangat itu. Herencia sadar Barlow sepertinya naksir padanya. Tapi, adiknya, kebalikannya tatapan Lily, setajam silet langsung menyindir siapa yang memilih gaun unik Herencia. Herencia justru senang ada yang berani to the point. Lily dengan angkuhnya mengira Herencia buta aturan mode. Tapi Herencia membalas santai kalau itu pilihannya sendiri. Dan karena perutnya sudah demo, dia memutuskan masa bodoh, dia langsung menyantap hidangan. Makanan lezat ini cuma jadi pajangan bagi bangsawan lain mubazir sekali. Para wanita yang tercekik korset cuma bisa menelan ludah melihat Herencia makan dengan lahap. Tiba-tiba, Euclid minta izin bergabung. Dagingnya ternyata selembut sutra di lidah. Barlow yang kesal, akhirnya menyerah dan minta piring juga. Kalau sang tuan rumah sudah makan tamu lain, takkan berani nyinyir soal kelakuan barbar Herencia. Justru sekarang mereka iri setengah mati karena Herencia bisa bernapas bebas. Para murid memuji penampilannya yang slay abis. Pujian itu membuat Mary merasa on fire. Kepercayaan dirinya melambung tinggi malam ini. Musik berdenting tanda dansa dimulai. Teman-temannya ditarik pasangan masing-masing, meninggalkan Mary sendirian seperti anak hilang. Tiba-tiba seorang pria asing datang mengulurkan tangan. Mary hampir luluh. Tapi alarm di kepalanya berbunyi. Ingat ajaran Herencia. Mary menahan diri. Maaf, situ nggak mau kenalan dulu. Pria itu malah tersinggung. Dia pikir Mary lagi jual mahal dan pura-pura polos. Dia mulai gaslighting. Bilang kalau Mary itu menyedihkan berdiri di pojokan tanpa pasangan. Tapi Mary menolak jadi korban Herencia mengajarkan untuk membalas 2 kali lipat. Mary sadar, bukan dia yang kasar di sini. Dengan dingin Mary membalas. Justru tuan yang kelihatan menyedihkan memaksa wanita seperti ini. Pria itu makin panas. Dia menuduh Mary sok suci. Padahal dia mendekat cuma karena kasihan. Keributan itu memancing perhatian seluruh aula.
Mary gemetar berpikir, dia tak akan pernah sekuat Harencia. Dan tepat saat mentalnya hampir hancur, sang ratu. Drama Harencia muncul membelah kerumunan. Harencia mengira pria itu pasangan Mary. Mary langsung teriak histeris kalau dia benci cowok macam itu. Aura membunuh Harencia keluar. Berani sekali kau bicara sampah pada putri seorang kaun. Saat pria itu melihat wajah Harencia, nyalinya langsung ciut. Dia kenal siapa wanita gila ini. Di sisi lain, Ratu Selvarina sedang memojokkan Euclid. Sang ratu sangat peka, matanya tajam membaca permainan politik kelas atas. Euclid tahu betul Ratu sedang berusaha menjodohkannya. Tapi sebelum Ratu melancarkan aksinya, suara keributan menyelamatkan Euclid. Dia langsung pamit alasan klasik. Partner saya sedang dalam masalah. Selvarina yakin itu cuman acting biar Euclid terlihat seperti pahlawan kesiangan. Tapi yang terjadi di sana bukan adegan romantis, melainkan reuni horor. Harencia bertemu mantan suaminya. Pria itu mendekat seorang bangsawan dari keluarga melarat. Pernikahan mereka dulu adalah neraka dunia. Harencia berubah jadi monster kejam yang menghancurkan segalanya. Mantan suaminya berteriak penuh dendam. Hidupnya hancur gara-gara wanita ini. Tak heran, dia ingin membunuh Harencia. Harencia sudah siap menerima tamparan, tapi tangan kekar Euclid menahannya di udara. Berdiri tegap laksana, benteng Euclid bertanya dingin, "Apa yang kau lakukan pada wanitaku?" Pria itu panik beralasan kalau ini cuma pertengkaran kecil. Dia mengenalkan diri sebagai brand si bangsawan kampung. Euclid menatapnya tajam. "Nama lo udah gue catat." Harencia buru-buru bilang dia baik-baik saja. Mary menangis minta maaf karena menyeret Harencia ke masalah ini. Tapi, Harencia masa bodoh dengan masa lalu. Teringat perannya sebagai penjahat. Harencia malah mengkritik gaun Mary. "Pita di bajumu itu kebanyakan norak tahu." Harencia menekankan kalau orang-orang meremehkan Mary karena seleranya buruk. Tujuannya biar Mary membencinya. Tapi Mary justru melakukan hal gila. Dia menyambar pisau makan dan memotong semua pita di gaunnya Srit. Harencia syok berat. "Woi, lo ngapain?" Tapi ajaibnya, para nyonya lain malah bilang gaunnya jadi lebih elegan. Mary tersenyum puas berjanji akan berterima kasih nanti. Lalu dengan polos dia bertanya pada Euclid, "Aku nggak terlihat mengerikan kan?" Harencia berharap kata-katanya setajam pisau bagi Mary, tapi Euclid justru membalas dengan senyuman. Sebaliknya, itu sangat manis. Taktik klasik. Jika Euclid sudah punya pasangan gosip pernikahan yang membosankan, itu akan lenyap seketika. Harencia berpikir harus memberi selamat, tapi Euclid malah menantang. Coba pikat perhatian mereka lagi lain kali. Tatapan itu berbahaya. Wajah Harencia memanas, detak jantungnya mengkhianati rasa malunya. Di sisi lain, amarah sang ratu meledak karena keluarga Gretel putrinya yang cemas memberanikan diri masuk saat mendengar keributan. Perang. Sebuah benda melayang menghantam dinding. Sang ibu berteriak, "Kau persis seperti ayahmu yang tidak berguna." Namun topeng Silverina tidak retak. Dia tersenyum dingin berjanji akan membereskan semua kekacauan ini. Masa-masa santai Harencia telah berakhir. Kini dia harus terjun ke medan perang istana sebagai pewaris sah yang sesungguhnya. Tapi tujuannya bukan kejayaan. Dia harus menghancurkan reputasi Novelita dan menciptakan musuh di mana-mana. Rencana jahat tersusun meminjamkan uang pada bangsawan, lalu mencekik leher mereka dengan utang sampai mereka menjerit. Sayangnya sang ayah menolak mentah-mentah. "Itu mustahil lah," katanya. "Prasaja rakyat jelata biasa." Tapi rakyat kecil tidak punya taring. Teriakan kemarahan mereka tidak akan cukup kuat untuk meruntuhkan nama keluarga ini. Sang ayah menjelaskan itu ilegal, tapi akhirnya luluh juga. Modal awal diberikan ke tangan Harencia. Harencia siap menyeret seluruh keluarganya ke dalam lumpur skandal. Tapi tunggu, hanya 500 koin perak. Bahkan bukan emas. Mana bisa, gadis ini memulai bisnis kotor dengan recehan menyedihkan seperti itu. Dia buntu tidak tahu cara berutang tanpa jaminan sepeser pun. Tiba-tiba, Agnes membawa kabar ada tamu dengan proposal menarik. Sang desainer menatap Harencia dengan mata berbinar, seolah melihat Muse teragung. "Ini luar biasa," bisiknya kagum. "Gaun kami diburu puluhan orang setiap hari," katanya. Dia memohon izin menjual gaun menggunakan nama besar Harencia. Bingo. Harencia sadar, inilah kuncinya. Dia bertanya soal bayaran. Pria itu berpikir sejenak lalu menawarkan 3 perak. "Jangan bercanda," batin Harencia. Dia menuntut 30%, laba bersih pria itu menawar keras di 25%. Akhirnya, pria itu menyerah di angka 30 dengan berat hati. Kesepakatan tercapai. Langkah pertama, panggil seniman terbaik. Di tempat lain, Euclid mengamati selebaran yang terbang tertiup angin. Harencia terlihat kurus,
Gumamnya sementara Frederick membenarkan isi kertas itu. Itu iklan gaun Herencia. Sementara sang nona sedang sibuk menghitung keping demi keping koin yang terkumpul. Masih kurang. Rasa tamak menguasainya, dia butuh pinjaman uang yang jauh lebih besar. Ayah pelit sekali, gerutunya. Tiba-tiba, ide gila muncul, kenapa tidak memeras dompet Euclid saja? Herencia tanpa malu bertanya seberapa kaya keluarga Euclid. Agnes pucat pasi. Nona, apa yang sebenarnya ingin Anda pinjam? Sang pelayan panik menjelaskan. Berutang sebelum ada ikatan pertunangan adalah aib yang mengerikan. Orang-orang akan mengira Nona punya hobi menghamburkan uang yang buruk, seru Agnes. Herencia justru berharap Euclid akan ilfil dan menyuruhnya menjauh. Jujur saja, itu terdengar seperti musik di telinganya. Beberapa hari kemudian, Herencia nekat menyerbu kediaman Euclid. Frederick menyambutnya dengan tatapan penuh tanya. Mata tajam gadis itu menangkap sebuah kereta kuda asing yang sudah terparkir mewah di sana. Masa bodoh, dia menerobos masuk. Seperti yang diharapkan dari keluarga Gretel istana, itu bersih berkilau tanpa noda. Herencia menaiki tangga dengan langkah lebar, matanya menyapu setiap sudut mencari keberadaan Euclid. Di saat bersamaan, percakapan tegang antara Euclid dan Silverina terhenti seketika saat mendengar keributan di luar. Maaf sebentar, ucap Euclid, terpaksa meninggalkan tamu yang sudah menunggunya itu. Saat keluar ke koridor Euclid, tidak kaget melihat Herencia. Senyum tipis terukir. Masuklah, jangan hanya mematung di situ. Di dalam ruangan Silverina menyapa dengan nada dingin. Kita bertemu lagi di tempat yang tak terduga. Herencia tertegun bingung. Silverina menawarkan kopi tapi Euclid memotong cepat. Aku tidak menyarankan minum itu. Aku tidak mau kau menyiramkannya padaku seperti yang kau lakukan pada Tuan Stein, sindir Euclid halus. Silverina duduk diam menahan emosi lalu tiba-tiba berkata, aku harus meminta maaf padamu, Herencia. Jangan salahkan Euclid. Ini tak terelakkan, katanya tegas. Akulah yang melamar Tuan Euclid. Herencia membeku karena syok. Namun, Euclid menawarkan permintaan maaf tulus dari lubuk hatinya. Seharusnya aku melamarmu lebih dulu. Dengan lantang, dia berkata pada Silverina, hatiku sepenuhnya milik Herencia. Dia menatap tajam. Jika kau melakukan ini karena perintah ratu, tolong pikirkan kembali keputusanmu. Perang perebutan takhta antar pangeran sudah berlangsung bertahun-tahun. Tanpa campur tangan keluarga Gretel, situasi akan menjadi bencana besar. Jadi, Euclid menjadikan Herencia sebagai tameng untuk menolak lamaran itu. Ternyata pernikahan ini sudah direncanakan sejak lama. Satu kekaisaran sudah tahu beritanya. Maka Herencia mulai berakting layaknya artis papan atas di depan Silverina. Dengan air mata buaya, dia bersumpah hidupnya hampa tanpa Euclid. Dia takkan melepaskan pria itu. Intinya, Herencia sukses merebut tunangan orang lain begitu Silverina pergi Euclid memuji akting sempurna itu. Tapi bagi Herencia itu bukan sekadar sandiwara. Ketulusan sesaat terpancar dari matanya. Sang tokoh utama kita melihat Euclid menyingkir sejenak untuk merokok. Tak mau buang waktu Herencia, langsung to the point. Dia butuh uang koin gedung apa saja akan dia terima. Euclid yakin meski gadis ini berisik, dia takkan berbuat jahat, apalagi setelah membantunya tadi. Herencia memohon agar Euclid tak banyak tanya. Insting Euclid berteriak Herencia dalam bahaya. Dia tahu Silverina punya 1000 cara licik untuk memaksa pernikahan. Tapi langkah itu akan memicu perang dengan Herencia. Padahal seharusnya Herencia ada di pihaknya, bukan di pihak Euclid. Sementara itu orang tua Herencia pergi ke estate. Artinya saat ini, seluruh kediaman ada di bawah kuasa Herencia, kesempatan emas untuk membereskan kekacauan selagi ayahnya pergi. Pelayan Sebastian membawa kabar mengejutkan. Seorang pria berlutut memohon pertolongan Herencia. Dia membawanya ke kamar sang kakak Elbers. Mereka memergokinya dalam situasi mencurigakan. Kalau cuma ganti baju, kenapa seramai ini Elbers berdalih semua aman, tapi kehadiran pelayan wanita itu membuat darah Herencia mendidih. Dia mendesak pelayan itu. Apa kakakku memaksamu? Ini tak bisa dibiarkan. Herencia memerintahkan pemeriksaan total. Dia mengusir para pelayan itu demi keselamatan mereka sendiri. Pergi dan jangan kembali. Sambil berpakaian Elbers hanya mencibir. Herencia membalas dingin. Mulai sekarang pelayanmu laki-laki semua. Herencia tahu benar betapa buasnya Elbers. Sifat keji kakaknya sudah mendarah daging. Meski ini hal lumrah bagi bangsawan busuk, Herencia muak. Kalau mau melampiaskan nafsu, lakukan di luar istana. Apa kau harus merusak milik keluarga Novalita? Herencia menatapnya tajam. Kembali ke Euclid yang setia menunggu. Herencia terlambat. Firasat buruk mulai menghantui pikirannya. Saat dia bertanya pada pelayan, bibir mereka terkunci rapat.
Ketakutan akan teror Elbers begitu nyata. Euclid sadar, Herencia butuh uang bukan untuk foya-foya, tapi untuk kabur dari neraka keluarganya. Di ruangan itu, Elbers menyambar vas bunga Herencia, pikir itu cuma gertakan sambal untuk pamer kekuatan. Dasar sombong. Elbers mengayunkan vas itu ke arah kepala Herencia. Situasi berubah fatal. Bim, Euclid muncul bak pahlawan menghantam Elbers sebelum vas itu melayang Herencia terbelalak. Kenapa dia selalu ada di saat kritis? Kau butuh uang untuk lari dari orang gila ini, tanya Euclid. Herencia bingung, setengah mati kesalahpahaman ini makin parah. Jika Herencia mau Euclid menawarkan diri untuk pura-pura tuli demi menjaga harga dirinya. Dia siap menggelontorkan hartanya. Tapi tiba-tiba, Euclid berlutut. Sebuah cincin berkilau dia keluarkan. Aku kayak jago pedang dan berkuasa. Dengan tatapan serius, Euclid bertanya, maukah kau menikah denganku? Sementara itu, Ibu Herencia menolak kembali ke ibu kota. Sang suami sudah menganggap anak-anak bukan urusannya. Tak ada alasan untuk pulang. Meski terpencil estate, ini jauh lebih tenang daripada drama keluarga. Kembali ke Herencia, dia syok berat. Lamaran macam apa ini di pagi buta? Euclid yakin sang permaisuri takkan melepaskannya begitu saja setelah insiden terakhir. Dia butuh perisai. Herencia merasa hubungan mereka baik-baik saja, tapi Euclid putus asa. Kandidat lain terlalu merepotkan. Kau pikir aku wanita gampangan? Tanya Herencia. Tapi di mata Euclid dia adalah gadis cerdas yang paham untung rugi. Dia menyodorkan senjata utamanya, kontrak pernikahan. Bukan pernikahan sungguhan, melainkan kesepakatan bisnis yang bisa dibatalkan kapan saja. Win-win solution. Menjadi tunangan pria paling didambakan. Bukan ide buruk. Herencia setuju, tapi ada syaratnya. Euclid harus membuat dunia percaya mereka dimabuk asmara. Dan benar saja, para pelayan mulai berbisik bahwa Euclid benar-benar jatuh cinta sandiwara ini harus sempurna sebelum sang Duke tiba atau neraka akan bocor. Tiba-tiba, suasana mencekam menyelimuti kediaman itu saat kereta kuda mewah tiba. Para pelayan gemetar ketakutan melihat siapa yang datang. Sosok ayah Herencia melangkah keluar dengan aura membunuh. Sebastian buru-buru memperingatkan bahwa mansion ini belum layak menyambut tamu agung. Dia juga melaporkan Euclid mengirim hadiah mewah untuk Herencia setiap hari. Tanpa peduli sang Duke memerintahkan Sebastian menyeret putrinya sekarang juga. Sementara itu, di dalam ruangan Herencia sedang sibuk merombak penampilan Euclid. Dia berusaha keras menjelaskan konsep akting totalitas padanya. Euclid harus terlihat lebih dramatis, lebih menggoda. Gadis itu bahkan memaksanya membuka kancing kerah lebih lebar. Mereka harus meyakinkan dunia. Lidahnya kalau tak mampu menjawab pertanyaan polos itu. Setelah transformasi selesai, Euclid bertanya dengan nada rendah apakah dia menyukainya. Sang tokoh utama kita benar-benar salah tingkah dibuatnya. Dia butuh udara segar segera. Tapi saat pintu terbuka, bencana lain menanti. Frederick berdiri panik di ambang pintu. Dia membawa kabar buruk, sang ayah sudah datang dan sedang memburu Herencia. Tanpa pikir panjang, Herencia membanting pintu tepat di depan wajah Frederick. Otaknya berputar cepat mencari jalan keluar. Situasi darurat ini menuntut solusi gila. Dengan napas memburu Herencia, meminta Euclid memejamkan mata karena dia merasa canggung setengah mati. Dia mencondongkan tubuh, menempel erat, dan mendaratkan kecupan panas di leher pria itu. Tepat di detik yang krusial itu, pintu terbanting terbuka, ayah Herencia menerobos masuk bak badai. Mata elangnya langsung menangkap adegan intim yang mengejutkan itu. Dia mencemooh Gretelos telah memilih pewaris yang tak jelas asal-usulnya. Herencia berbalik menatap ayahnya dengan tatapan dingin, meminta maaf dengan nada sarkas. Dia memperingatkan ayahnya untuk menjaga Elbers jika masih ingin melihat cucunya hidup. Lalu dia melempar bom kebenaran. Benarkah Evan telah menghamburkan harta keluarga di teater? Sang ayah murka. Wajahnya merah, padam menahan amarah. Berani-beraninya dia bicara lancang tentang saudaranya. Tangan kasarnya hendak menyeret Herencia pulang paksa. Namun sebuah tangan kekar menahannya. Euclid pasang badan mengusir sang Duke dengan dingin. Saat Duke itu akhirnya pergi. Seluruh ruangan menghela napas lega. Mereka berdoa agar Yang Mulia tidak bertindak kejam pada Lady Herencia. Tapi, Euclid tahu ini baru permulaan. Situasi justru semakin runyam, tapi itulah yang Herencia butuhkan. Dia tak menyangka Duke itu begitu tak masuk akal bertanya-tanya apakah ini cara Herencia memihaknya. Insting pelindung Euclid bangkit, dia tak bisa membiarkan ini terjadi. Frederick memecah keheningan bertanya kapan drama ini berakhir. Herencia bingung kenapa Euclid menahannya pulang. Tapi bagi Euclid membiarkannya kembali ke keluarga toksik itu sama saja bunuh diri.
Herencia benci dikekang, dan gosip liar bisa menghancurkan segalanya. Euclid menawarkan solusi ekstrem pertunangan resmi. Wajah Herencia langsung bersemu merah. Dia berkilah tak punya gaun yang pantas. Tapi tenang saja, calon tunangannya, yang kaya raya, sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Kabar itu melesat cepat hingga ke telinga sang ratu di istana pagi-pagi buta. Dia curiga apakah ini cinta sejati atau sekadar sandiwara murahan. Rasa iri mulai merayapi hatinya. Teringat masa lalu saat Lily masih menjadi putri mahkota. Pangeran begitu mencintai Lady Gretelos itu. Desas-desus mengatakan, pengantin saat ini akan terlupakan jika pangeran naik takhta. Sang ratu sadar sejarah sedang berulang. Tak ada yang berubah. Pasangan yang tak pantas ini harus dihancurkan sebelum benih cinta mereka mengakar kuat. Rencana jahat mulai disusun. Dia memerintahkan Burrell mencari penerbit koran yang bisa disetir. Tak lama kemudian, Agnes datang membawa berita buruk. Gosip murahan menyebar bahwa Euclid menghabiskan malam bersama Severina. Herencia tak percaya fitnah keji macam apa ini. Ayahnya telah mengepung tempat itu dengan kesatria dia terkurung. Tapi mereka lupa Herencia bukanlah putri yang penurut. Jika pintu terkunci, dia akan menabraknya. Frederick melapor pada Euclid ini ulah penerbit baru yang tak dikenal. Euclid khawatir Herencia akan syok membaca berita itu. Namun siapa sangka, Herencia justru datang padanya dengan nyali besar. Dia sudah melihat beritanya dan bertanya langkah selanjutnya. Herencia menyeringai menyarankan skandal yang jauh lebih besar. Euclid tersenyum miring, dia punya teman jurnalis yang tepat. Dengan semangat membara Herencia, siap menyajikan daging segar untuk publik. Tapi, para asisten dan Euclid menolak ide vulgar. Mengumbar semuanya itu membosankan, biarkan imajinasi liar publik bekerja. Dan begitulah artikel tentang pertemuan rahasia Herencia dan Euclid terbit. Judulnya memancing rasa penasaran tingkat tinggi. Severina tertawa puas melihat berita itu. Namun, berita yang lebih mengejutkan muncul menenggelamkan gosip sebelumnya. Herencia memohon Agnes berhenti membacanya. Dia butuh air sekarang juga. Kepalanya pening, dia tak mengerti. Narasi hubungan terlarang, macam apa ini? Sejak kapan dia dan Euclid digambarkan terikat rantai nafsu? Siapa penulis gila ini? Tapi nasi sudah menjadi bubur. Herencia memutuskan untuk gaspol sesuai rencana awal. Para wanita bangsawan lain justru mengagumi pasangan Herencia dan Euclid. Meski ada yang patah hati karena Euclid taken, tapi visual Herencia terlalu memukau. Chemistry mereka tak terbantahkan. Mengganggu cinta mereka dianggap sebagai kejahatan berat. Netizen bangsawan semakin penasaran. Apa yang mereka bicarakan berdua? Sedikit lagi, seluruh kekaisaran akan percaya bahwa cinta mereka adalah takdir yang tak terelakkan. Herencia memproklamirkan dirinya sebagai aktris ulung. Dengan tatapan tajam, ia menagih janji itu 5.000 keping emas. Euclid hanya tersenyum tipis menyebut jumlah itu sederhana. Herencia terbelalak bagi rakyat jelata itu, harta karun tak ternilai. Bagi sang kekasih hati, tidak ada harga yang terlalu mahal bagi Euclid. Tak lama, atmosfer berubah mencekam di tempat kumuh itu. Herencia menunjuk lurus ke depan memberi isyarat pada Agnes. Di sana, arena perjudian yang mematikan menanti. Tempat di mana nyawa manusia jadi taruhan meja judi. Agnes gemetar mendesak nonanya untuk segera angkat kaki dari neraka ini. Namun bayangan seorang pria mulai menguntit mereka. Insting tajam Herencia langsung menyadari kehadiran pengintai itu. Pria itu tersentak tak menyangka identitasnya terbongkar. Dengan dingin Herencia memanggil namanya membuat waktu seolah berhenti. Sang protagonis tahu keputusasaan uang terpancar dari matanya. Ia menawarkan pinjaman bagai iblis penolong. Agnes pun bingung bagaimana ia tahu. Dia putra bangsawan, bisik Herencia. Dulu bersinar di pesta dansa. Kekaisaran kini hancur lebur hanya dalam hitungan bulan. Tabiat bangsawan tak hilang semudah membalikkan telapak tangan. Arena ini adalah satu-satunya hiburan haram di kekaisaran. Di balik layar uang kotor, para aristokrat mengalir deras di sini. Agnes menyadari sesuatu yang mengerikan. Nona mudanya berencana meneruskan bisnis gelap keluarga. Sementara itu, sang Duke menatap tajam ke arah Sebastian. Apakah semua persiapan sudah matang? Tanya Duke. Kehancuran keluarga Agung Novelet adalah aib yang tak boleh terjadi. Selama ini mereka kaya raya dari perdagangan tawanan perang, namun saat perang usai kejayaan itu runtuh seketika. Kaisar yang dulu memeras harta Duke, kini membuangnya seperti sampah tak berguna. Pengkhianatan tingkat tinggi. Setiap bisnis hancur lebur jalan buntu di mana-mana. Seperti dugaan ayahnya Herencia selalu punya rencananya sendiri. Duke memerintahkan Sebastian untuk menutup mulut rapat-rapat. Jangan sampai Herencia tahu saat dia sibuk memadu kasih. Hubungi Goddard sekarang, titah Duke bergema. Kabar pun sampai ke telinga Goddard. Keluarga Novelet mencari masalah lagi. Apa yang diinginkan rubah licik itu kali ini, gumamnya.
Seminggu berlalu, gunung undangan menumpuk di meja Harencia. Dengan napas lelah, Harencia menyuruh Agnes memilah sampah kertas itu. Namun sang pelayan setia menolak halus. Nona harus membaca ini sendiri, desaknya. Di sana tertera undangan, minum teh eksklusif dari sang permaisuri. Tak lama, Harencia kembali menginjakan kaki di istana Euclid. Frederick menuntunnya, namun lorong itu terasa berbeda. Sepertinya ada tamu tak diundang. Harencia membuka pintu sedikit telinganya, menajam mencuri dengar percakapan rahasia. Kita tak bisa diam saja melihat ini, seru seseorang, saat Harencia masuk dan bertanya keheningan melanda ruangan. Bibir mereka terkunci rapat. Frederick dengan tegas memerintahkan semua orang untuk segera meninggalkan tempat itu. Akhirnya, Euclid mengungkap rencana gila kabur dari rumah. Meski Harencia mengelak, tatapan pria itu sangat serius. Jika kau ingin lari, tinggallah di sini bersamaku, tawar Euclid. Kereta kuda mewah pun segera disiapkan. Euclid harus pergi urusan bisnis. Ia mengulurkan tangannya. Habiskan hari ini bersamaku, Harencia. Pria itu menjamin ini akan menguntungkan mereka berdua. Di luar sana skandal besar. Baru saja meledak liar. Skalanya tak main-main, Euclid sadar permaisuri belum pernah bertindak seagresif ini sebelumnya. Mungkin itu sebabnya undangan teh itu datang. Permaisuri ingin melihat reaksi Harencia terhadap gosip panas ini. Harencia mual melihat pertarungan brutal itu, hatinya gelisah. Euclid berbisik lembut, kita bisa pergi jika kau tak sanggup. Tiba-tiba, Madame Beverly mendekat bak ular berbisa. Ia terkejut melihat Euclid, namun matanya tertuju pada Harencia. Ia sadar inilah alasan Euclid membawanya. Ini adalah panggung sandiwara yang sempurna untuk memancing reaksi. Konon Beverly bisa menyebar gosip ke seluruh ibu kota dalam satu hari. Harencia tahu wanita ini sangat berbahaya. Dengan senyum palsu, Beverly meminta maaf dan undur diri. Ia meninggalkan mereka dengan tatapan penuh arti. Harencia tak menikmati permainan ini. Euclid bertanya lirih, apa kau juga merasa aku menjijikan? Ia yang mengundang ia yang ragu. Namun, Euclid segera menepis keraguan itu, menyesali pertanyaannya sendiri. Ia tak ingin memaksa siapapun. Mereka pun naik ke kereta kuda, meninggalkan arena penuh dosa itu. Tujuan selanjutnya, kediaman Gretel. Harencia bertanya, kau benar-benar ingin aku kabur seperti ini? Euclid dengan senang hati memberikan segalanya. Agnes bergumam melihat ini lebih dari sekadar bantuan biasa. Ini seperti simulasi pengantin baru, pikir Agnes. Pelayan mengantar Harencia, namun sikapnya kurang ajar. Maafkan saya, ujar pelayan itu dengan nada meremehkan, seolah Harencia tak tahu aturan main di sini. Biasanya, tuan sendiri yang memerintah. Tapi, pelayan sejati harusnya bisa membaca pikiran tuannya, bukan? Senyum dingin terukir di bibir Harencia. Ia tak sabar menghancurkan musuh baru. Frederick pun mulai bertindak. Artikel gosip terbaru itu sepertinya sengaja dibuat oleh sang ratu untuk memancing keributan besar. Saat melangkah masuk ke kamar Harencia, mereka disambut kebingungan yang nyata. Harencia hanya meminta pelayan membawakan handuk hangat dan teh pagi permintaan yang sangat sederhana. Bahkan, jika sabunnya mahal, dia layak mendapatkan yang terbaik. Namun kepala pelayan justru menceramahinya soal penghematan. Tak lama kemudian, wanita tua itu menampakkan batang hidungnya. Dengan angkuh, dia mengklaim bahwa mendidik para pelayan adalah wilayah kekuasaannya. Dia menegaskan, sampai Harencia resmi menjadi Grand Duchess Nona Muda, itu tak punya hak mengatur. Aturan akan berubah hanya setelah status Harencia berubah. Harencia akhirnya menegur sikap tidak sopan itu. Euclid tidak bisa membiarkan penghinaan ini terjadi. Dia melangkah mendekat matanya menatap tajam. Baginya, ucapan pelayan itu terdengar seperti ancaman agar calon istrinya tidak bermimpi menjadi Grand Duchess. Detik itu juga Euclid memecat pelayan lancang tersebut. Harencia sempat merasa hukuman itu terlalu kejam. Di mata Harencia, kepala pelayan itu adalah sosok setia yang sudah mengabdi puluhan tahun. Namun kenyataannya, selama masa bakti itu, si pelayan diam-diam menilap harta kekayaan estate untuk kepentingan pribadi. Euclid sudah menerima laporannya berkali-kali. Namun jumlahnya selalu dianggap remeh. Euclid sudah mengenalnya sejak kecil, tapi tampaknya toleransi itu membuat si pelayan menjadi arogan. Merasa dirinya kebal hukum dan bisa lolos dari segalanya. Padahal di mata polos Harencia, wanita itu tampak jujur. Tak lama berselang, Harencia sudah siap menghadapi medan perang, sesungguhnya pertemuan dengan sang ratu. Agnes menyemangatinya, menegaskan bahwa Harencia wajib menang hari ini. Tiba-tiba Euclid muncul di ambang pintu dengan wajah cemas. Dia ingat betul jadwal minum teh Harencia hari ini. Dengan ragu Euclid memohon agar kekasihnya tidak pergi ke sana. Dia tidak bisa mendampingi Harencia, jadi dia ingin gadis itu tetap aman di rumah. Harencia paham betul kekhawatiran pasangannya. Tapi dia bukan gadis lemah yang tak bisa menghadapi orang-orang menyebalkan.
Harencia meminta Euclid percaya padanya. Namun Sang Duke bersikeras, meminta izin untuk mengantarnya hingga ke kereta kuda. Sementara itu, Sang Ratu berpikir satu artikel buruk bisa digantikan dengan yang lain. Silverina menilai Ratu menggunakan trik murahan yang terlalu kotor. Sepertinya Sang Ratu tidak sadar betapa menggelikannya dia terlihat di mata orang lain. Kejayaan palsu semacam itu sama sekali tak berharga. Tak lama kabar kedatangan Harencia terdengar. Bahkan tanpa melakukan apapun, Harencia memancarkan aura memukau yang membungkam ruangan. Di tempat lain, Euclid berhadapan dengan ayah Harencia. Pria tua itu langsung menuntut keberadaan putrinya tanpa basa-basi. Karena Harencia sedang ada pertemuan penting, mustahil bagi ayahnya untuk bertemu sekarang. Pria itu pun murka, mempertanyakan hak Euclid yang berani mengklaim ingin bersama putrinya. Dia mendesis penuh, amarah bersumpah akan menyeret putrinya pulang. Namun Euclid dengan dingin bertanya, apakah tidak ada masalah lain yang lebih mendesak? Euclid ternyata memegang kartu as rahasia tentang skandal Tuan Elbers. Dia berencana mengambil alih semua urusan Harencia. Pesta teh itu sendiri ternyata berjalan sangat membosankan dan mudah ditebak. Ratu terus memancing pertengkaran konyol, tanpa tahu apa yang sebenarnya direncanakan sang putri. Ratu menyindir soal surat menyurat intens antara Silverina dan Euclid belakangan ini. Warna apa yang cocok untuk Lady Harencia? Perhiasan apa yang disukai wanita? Ternyata, Euclid mengirim surat panjang berisi pertanyaan-pertanyaan itu pada Silverina. Silverina dengan santai membiarkan pria itu bicara panjang lebar. Tentang wanita lain, Ratu yang salah paham berkata pada putrinya bahwa dia akan menjadi istri yang sempurna. Tiba-tiba putra Ratu muncul di sana beralasan ingin menjenguk ibunya. Barlow berharap kehadirannya tidak mengganggu obrolan manis para wanita. Harencia langsung merasakan atmosfer yang menegang. Barlow menatap lapar memuji Harencia yang semakin cantik setiap harinya. Dia membual janji akan mencintai dan menyayangi satu wanita seumur hidupnya. Ratu rupanya berencana menjodohkan Silverina dengan Euclid dan Harencia dengan Barlow. Tapi, bagai pahlawan dalam novel Euclid, tiba-tiba muncul, memutuskan untuk menjemput Harencia di tengah perjalanan. Dia dengan tegas berkata, ingin membawa kekasihnya kembali ke estate. Euclid bertanya pada Silverina, kapan terakhir kali mereka benar-benar bertemu muka, demi menjaga suasana hati yang mulia. Sebuah artikel klarifikasi akan segera diterbitkan. Saat mereka sudah aman di dalam kereta Harencia bertanya dari mana asal Euclid. Ternyata dia harus mengurus beberapa hal mendesak demi mendapat audiensi dengan Yang Mulia Raja. Sang Duke akhirnya mengabulkan permintaannya. Harencia menegur bahwa itu kebiasaan buruk. Euclid menyadari gadis itu selalu pesimis mengatakan tidak ada yang akan berhasil. Dia tersenyum mengakui bahwa tunangannya memang orang yang sulit ditaklukkan. Agnes kemudian bertanya, apakah Harencia ingin secangkir teh? Dia menyadari wajah Harencia tampak pucat hari ini. Mungkin beban emosional akibat berita itu mulai terasa. Tiba-tiba Harencia melompat dari kursinya dan berlari menuju kantor Euclid. Dia berkata dengan napas tersengal bahwa sudah waktunya untuk pulang. Sang Duke bertanya pada Sebastian apakah konfirmasi itu sudah ditemukan. Wanita yang diganggu oleh Elbers ternyata adalah kerabat jauh Permaisuri Lily. Keamanan di sekitar Villa Gratolos pun kini diperketat secara drastis. Harencia ada di sana, namun Sang Duke tak habis pikir, mengapa putrinya masih bersanding dengan Euclid. Ia menitahkan pertemuan langsung dengan Sang Ratu. Sebastian segera diperintahkan menyiapkan kereta kuda, karena sudah saatnya menghadapi kenyataan pahit. Segala sandiwara Harencia untuk menjadi penjahat telah gagal total. Kini ia hanyalah pewaris di atas kertas semata. Ia buta akan rahasia kelam keluarganya. Namun Sang Ratu pun belum sepenuhnya menggenggam kekuasaan mutlak. Bukannya hancur, reputasinya justru melambung tinggi. Sang tokoh utama sadar strategi baru harus segera disusun. Langkah pertama yang krusial adalah menjauh dari sisi Euclid. Pria itu terlalu murni tulus dan penuh kebaikan yang menyilaukan. Sosok yang mustahil untuk tidak dicintai. Harencia tak rela menyeret pria sebaik itu ke dalam medan perangnya. Frederick melaporkan kepergiannya bersama barang-barangnya usai makan siang. Euclid terluka oleh sikap dingin sang menantu, sementara Frederick cemas tuannya menanggung beban terlalu berat. Ia bingung mengapa alur takdir melenceng begitu jauh. Hati Euclid dilanda kegelisahan takut jika Harencia menolak segala pemberiannya. Di sisi lain, keluarga Novalita telah lama bungkam soal urusan Koloseum. Cukup lama, Frederick bertanya-tanya apakah Euclid merasa sedih atau justru lega. Para bangsawan kini berlomba-lomba membajak pelayan Novalita. Berkat sentuhan tangan dingin Harencia, kinerja para pelayan itu menjadi tanpa celah.
Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. Seragam baru rancangan Harencia telah menciptakan sensasi luar biasa. Harencia menegaskan seragam itu harganya selangit. Itulah sebabnya semua orang begitu memuja dan melayaninya dengan hati-hati. Harencia meminta Agnes mengumumkan waktu istirahatnya lebih awal. Namun saat sang Duke kembali ke kediaman, ia menuntut laporan kejadian selama absennya. Kabar kepulangan Nona Harencia pun sampai ke telinganya. Sang ratu sempat bertanya dengan nada tajam. Menganggap tingkah anak muda itu hal lumrah. Sang Duke hanya bisa menunduk bersyukur atas kemurahan hati yang mulia. Sang ratu bahkan memuji betapa manisnya sikap Harencia tempo hari. Ia melihat gadis itu bersanding dengan Barlow di pesta teh. Kini sang ratu menegaskan bahwa visi mereka telah sejalan. Akhirnya Duke memutuskan inilah jalan terbaik. Sebastian lantas melaporkan bahwa Harencia telah terlelap dalam kelelahan. Tanpa belas kasih, Duke memerintahkan agar putrinya dibawa, menghadapnya pagi-pagi buta. Sudah saatnya ia mempelajari bisnis gelap keluarga. Menjadi putri mahkota jauh lebih menguntungkan daripada sekadar istri Grand Duke. Harencia mengira ayahnya akan murka soal kepergiannya, namun anehnya hari ini sikap sang ayah manis mencurigakan. Pria itu berkata, saatnya Harencia mewarisi urusan keluarga. Besok mereka harus berangkat. Dan kehadiran Harencia sangatlah krusial. Tujuan mereka adalah kota yang dulu diberkati dewa, namun berkah itu sirna seketika oleh titah seorang kaisar ternama. Ia berdalih penduduk di sana hidup suci, maka mulai detik itu, hukum tak lagi berlaku bagi penjahat. Seketika kota itu menjadi sarang kriminal. Agnes gemetar ketakutan, mempertanyakan kewarasan perjalanan ini. Di sana, seorang pria menyambut mereka tak percaya Duke Novalita sendiri yang turun tangan. Tatapannya terkunci pada sosok baru yang dibawa sang Duke. Harencia dengan tajam bertanya, apakah ia menunggu undangan khusus? Hanya untuk memperkenalkan diri, pria itu menyebut dirinya Rachel, sekadar pedagang kecil di kota neraka ini. Namun kecantikan sang gadis membuatnya terpana hingga ia takut telah bersikap lancang. Harencia memperingatkan agar kesalahan itu tak terulang. Tiba-tiba Rachel mengibaskan tangan memancarkan aura sihir Harencia. Terhenyak tak menyangka pedagang ini seorang penyihir. Berbalik badan Rachel mengundang mereka masuk. Baginya sebuah kehormatan besar menyambut tamu agung di sarangnya. Harencia merasa ini hanyalah permainan licik bagi pria itu, yang dirancang untuk menebar teror. Namun sang tokoh utama dengan tenang meminta Rachel memimpin jalan. Karena status mereka, Rachel mengantar ke ruang tamu terbaik. Namun tanpa disadari sepasang mata mengawasi Harencia, melaporkan setiap gerak-geriknya pada Euclid. Di tempat lain, Frederick murka melihat perlakuan buruk yang mereka terima. Ia tak terima perjalanan jauh. Ini berakhir sia-sia. Euclid menghentikan amarahnya. Fokusnya hanya satu, bagaimana kabar Harencia. Info masih nihil. Frederick hanya tahu gadis itu pergi untuk bisnis. Euclid waspada firasat buruk mulai menghantuinya. Terdengar kabar keuangan keluarga itu sedang sekarat. Bisik-bisik tetangga menyebutkan mereka sedang mengumpulkan tim lama dari Gorota. Tiba-tiba pesan darurat masuk dari Blaze mata-mata yang membayangi Harencia. Jantung Euclid seakan berhenti mendengar Harencia berada di kota terkutuk itu. Sementara itu, Rachel mulai menduga bahwa ada asmara antara Harencia dan Euclid. Ia bertanya dengan nada menggoda, apakah Tuan Euclid jatuh cinta padamu? Ia menambahkan baginya Euclid lebih dari sekadar teman. Rasa penasarannya memuncak tentang hubungan mereka berdua. Rachel menatap tajam sang Duke menantangnya untuk kembali bicara bisnis. Sejauh yang ia tahu, mereka hanyalah pemasok barang biasa. Karena ini bukan rodeo pertama sang Duke ini, kabar baik. Mencari pialang selevel Novalita itu susahnya minta ampun seperti mencari jarum dalam jerami. Mereka pasti akan memilih produk yang secara visual paling memukau dan menggoda mata. Namun insting Harencia berteriak bahaya. Ada aura mencurigakan yang menguar kuat dari pria ini. Sepertinya Rachel adalah penguasa bayangan kota ini. Dia berbicara santai seolah-olah sahabat karib Euclid. Kombinasi Gretelus dan Garota. Jauh lebih aneh daripada Gretelus dan Novalita. Tiba-tiba, boom kabar buruk, datang tamu tak diundang menerobos masuk. Rachel murka bagaimana bisa ada yang berani mengganggu bisnis pentingnya. Di sisi lain, Harencia sadar Euclid sudah tiba di arena. Sang tokoh utama kita tidak menyangka situasi akan menjadi sekacau ini. Euclid berkata dengan dingin, semuanya bermula saat Harencia mengangkat bendera perang Rachel, mulai mencari gara-gara di setiap kalimat Euclid. Orang ini benar-benar cari mati. Tepat seperti dugaan, Euclid Harencia berteriak frustrasi agar drama ini segera diakhiri.
Akhirnya pedang mereka beradu dalam tarian kematian. Saat debu pertarungan mereda Herencia menyatakan Euclid sebagai pemenangnya. Rasil mengakui skill berpedang Euclid masih mengerikan seperti dulu. Tapi Euclid menyangkal dengan dingin dia hanya tidak pernah peduli. Herencia masih bingung menentukan kawan atau lawan, tapi Rasil menyentuh titik keramat Euclid. Seketika aura kemarahannya meledak, ancaman terlontar Herencia bertanya, "Ragu apa kita pulang sekarang Euclid?" Dengan santai menjamin akan membayar 10 kali lipat lebih mahal. Dia menyarankan untuk membatalkan kontrak Novalita saat itu juga. Herencia terbelalak ngeri bertanya, apa yang sebenarnya dia rencanakan? Rasil mengira Gretelos ingin menyusup ke bisnis mereka, dan Euclid menyeringai setuju. Ya sih, tidak. Mengatakan bahwa itulah kenyataannya. Sang Duk murka karena ini penghinaan. Dia ingat betul bahwa Garota dan Novalita sudah satu perahu selama bertahun-tahun. Tapi Euclid membalas tajam lebih baik membawa orang-orang baru ke atas kapal ini. Rasil beralih ke Herencia menanyakan pendapatnya tentang langkah terbaik untuk Sang Duke. Konon Gretelos adalah jenius bisnis. Ingatlah malam sebelumnya. Euclid menyarankan menginap karena malam makin larut. Ini markas abadinya jadi Herencia bisa tidur nyenyak bak putri raja. Tapi gadis itu menolak mentah-mentah Sang Duke, bahkan lebih memilih tidur beralaskan aspal jalanan daripada menerima tawaran ini. Namun, Euclid memaksa mereka melirik kamarnya sebentar dan akhirnya, ayah Herencia langsung menelan ludahnya dan berubah pikiran. Pagi pun tiba Agnes yang baru bangun meminta izin masuk. Dia melapor bahwa Euclid sudah menyiapkan gaun indah untuk Herencia. Agnes merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri karena persiapan perjalanan yang buruk. Herencia bingung setengah mati bagaimana cara Euclid melesat dari ibu kota ke kota ini secepat kilat. Di sisi lain, seorang bocah misterius mendatangi Euclid bertanya, apakah misinya sukses? Plot twist, ternyata Euclid sudah menguasai sihir teleportasi tingkat tinggi, namun dia hanya tidak ingin menara sihir melacak jejaknya. Dia juga memperingatkan bocah itu untuk tutup mulut saat kembali nanti. Bocah itu nekat bertanya, kenapa Euclid sangat membenci menara itu? Jawabannya simpel, dia muak menjadi pusat perhatian. Tapi, ketua tua menara itu tidak akan melepaskan Euclid begitu saja. Kini, Euclid memberi ultimatum pada Herencia untuk memilih. Pulang ke kediaman Gretelos dengan sukarela atau diculik paksa. Pilihan yang ekstrem. Tapi Herencia ingin opsi ketiga, kembali ke kediaman Novalita. Euclid langsung menolak. Dia tidak sudi membiarkan calon istrinya berada di tempat berbahaya. Herencia berkeras bahwa Novalita aman-aman saja. Itu bagus untuk Euclid, tapi beritanya benar-benar bikin syok. Herencia merasa ada kepingan puzzle yang hilang. Mereka mengatakan ini demi mempermudah segalanya. Artinya, dia bisa aman pergi ke Novalita apapun yang terjadi. Euclid bersikeras dia harus ikut pulang bersamanya. Permaisuri Lily bisa mengirim surat ancaman kapan saja. Euclid meyakinkan bahwa Gretelos membutuhkannya. Sekembalinya di rumah Duke langsung memerintahkan Evan dan Elbers untuk menghadap. Sebastian mencium bau masalah. Karena tuannya pulang sendirian. Dia segera menyuruh pelayan menjemput Elbers dan Evan di mansion sekarang juga. Sebastian memutuskan untuk tidak ikut campur dalam drama ini. Sementara itu, Rasil merasa dia baru saja membuat keputusan jenius. Dia menyuruh semua orang berkemas. Saat anak buahnya bertanya kenapa dan berkata jika butuh sesuatu di ibu kota, mereka bisa mencurinya saja. Mereka sudah cukup ahli mencuri untuk menjamin itu, tapi Rasil menolak tegas. Karena kau tidak boleh bermain-main dengan anjing penjaga neraka, meski lucu melihat usaha bodoh mereka. Tuan muda Elbers dan Tuan muda Evan akhirnya tiba. Sebastian membisikkan peringatan sepertinya ayah mereka sedang bad mood parah. Dia menjelaskan bahwa saat mereka pergi ayah kembali dari kota. Intinya dia tidak tahu badai apa yang membuat ayah memanggil mereka. Saat Elbers dan Evan menghadap Sang Duke, atmosfer ruangan seketika berubah berat dan mencekik. Ayah mereka memberi isyarat dingin agar mereka mendekat. Berita buruk meledak. Euclid berniat membatalkan kesepakatan krusial itu. Evan langsung curiga, apakah keluarga Gretelos punya nyali untuk menyabotase bisnis Novalit? Sang ayah tersenyum licik penuh manipulasi. Ia menduga Euclid sejak awal hanya menggoda Herencia demi memanfaatkan gadis itu sebagai pion catur. Serangan balik dimulai Euclid baru saja mengumumkan akan meluncurkan investigasi internal besar-besaran ke dalam arena gladiator. Ketegangan memuncak. Mereka berdoa agar Euclid tidak menutup arena gladiator itu. Namun dengan mood kaisar yang sedang tidak stabil saat ini, bisa saja arena berharga itu diserahkan ke tangan musuh bebuyutan Gretelos Sang Duke
menatap tajam kedua putranya menuntut mereka mulai bertindak nyata. Kesabarannya sudah di ujung tanduk. Ia tidak tahu sampai kapan bisa terus-menerus membereskan kekacauan yang dibuat oleh dua putranya ini. Jangan harap Herencia akan sudi membersihkan kotoran mereka setelah ia resmi mengambil alih kekuasaan keluarga nanti. Albert panik setengah mati takut kehilangan posisinya. Dengan putus asa, ia bersumpah pada ayahnya akan melakukan segala cara kotor, sekalipun demi bertahan. Ambisi gelap itu justru membuat sang Duk tersenyum puas. Ia pun memerintahkan anak-anaknya segera kembali ke kediaman dan menyusun rencana. Scene berpindah. Hari ini visual Lady Herencia bersinar jauh lebih memukau daripada lukisan manapun. Tapi semua mata terbelalak ia datang menaiki kereta milik Gretelos. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Para gadis bangsawan histeris melihat koran skandal terbaru. Salah satu gadis bahkan menjatuhkan koran itu karena gemetar ketakutan. Dengan gaya savage, Herencia memungut koran itu dan berkata dingin bahwa sampah seperti ini harusnya dibuang ke tempat sampah. Kilas balik sejenak. Sudah 1 minggu sejak kepala pelayan itu dipecat dari kediaman Gretelos. Ia pikir takdirnya sudah tamat, tapi tiba-tiba Herencia ingin bertemu. Keringat dingin mengucur. Wanita itu yakin sepenuhnya bahwa Herencia memanggilnya hanya untuk melampiaskan dendam atas kekasarannya di masa lalu. Menjadi kepala pelayan Gretelos adalah neraka dunia. Tanpa adanya nyonya rumah, ia dipaksa memikul beban tanggung jawab yang menghancurkan tulang punggung. Mirisnya hampir tidak ada yang menghargai pengorbanannya. Hingga suatu hari dunianya runtuh saat ia berlari panik mendengar ibunya jatuh pingsan. Beruntung kabar baik datang bahwa ibunya tertolong tepat waktu. Namun biaya pengobatan sang pelayan menuntut harga yang sangat mencekik leher. Akibatnya ia harus membayar mahal atas setiap keputusannya. Kini dengan jantung berdebar kencang, ia bertanya-tanya hukuman apa yang akan dijatuhkan Herencia padanya. Kembalinya pelayan Anne mengguncang seluruh kediaman. Semua orang kini sadar Lady Herencia memiliki aura yang benar-benar berbeda dari bangsawan sombong lainnya. Kabar burung mengatakan bahwa Anne sang kepala pelayan sampai menangis terseduh-seduh hancur oleh kebaikan hati Herencia yang tak terduga. Herencia meminta Agnes masuk kembali meski mereka baru saja keluar. Agnes yang setia dengan sigap menawarkan diri memegang payung pelindung, namun energi sosial Herencia sudah terkuras habis. Matahari bersinar terlalu terik hari ini seolah mengejek kelelahannya meski Agnes berharap mereka bisa berjalan sedikit lagi. Di sisi lain, Kaisar berusaha mati-matian menutup mata dari semua berita tentang Herencia. Dengan tatapan dingin, ia memerintahkan Ratu Lily untuk segera menghadapnya. Di bawah tekanan aura yang mencekik wanita itu berlutut tak berdaya. Sang Kaisar menuntut satu hal mutlak, sebut namaku. Dengan bibir gemetar, dia berbisik, Jovahan. Senyum kepuasan merekah di wajah sang penguasa. Kabar berhembus bahwa Tuan Putri sedang menghadapi ujian yang mematikan. Dia mungkin tak sempurna, tapi tekadnya membaja demi menjadi yang terbaik. Namun Kaisar melempar sindiran tajam. Lily, kau terlalu memanjakan anak-anakmu. Permaisuri tersentak kaget. Apa maksudmu? Suasana menegang saat Kaisar tiba-tiba mendeklarasikan titah mutlak. Bawa Herencia ke hadapanku sekarang. Sementara itu, target utama kita, Dendak Tom Dinditap, malah sedang mati kebosanan di kelas. Menjadi ketua. Not her style. Dia bahkan sempat ketiduran sampai pelajaran bubar. Saat matanya terbuka, sosok Caesar putra tertua, Count Ramon, sudah berdiri tegap di sana. Dengan senyum penuh muslihat, dia bertanya, Nona, Herencia mau minum teh bersamaku. Insting. Herencia berteriak, bahaya. Dia hendak menolak mentah-mentah, tapi langkahnya terhenti seketika saat satu kata keramat terucap uang. Caesar rupanya mencium jejak pinjaman dana Herencia ke tuan artis. Di jalanan ibu kota kerumunan mendadak heboh. Sebuah kereta kuda super mewah. Bertabur permata melintas membelah jalan. Anehnya tak ada lambang keluarga bangsawan di sana. Punya siapa? Rasial turun dan menatap dingin para pencemooh. Kalian iri ya? Atau mau kubuat rambut kalian jadi merah darah sekarang juga? Nyali mereka langsung ciut dan memohon ampun. Wah, ternyata selera humor warga ibu kota ini kering sekali. Rasial mendengus kecewa, dia butuh seseorang yang satu frekuensi dengannya di kota kaku ini. Target terkunci. Blaze di mana Herencia sekarang? Di sisi lain, Frederick masuk ke kantor Euclid dan menemukan pemandangan mengejutkan. Tuannya pingsan karena kelelahan kerja, tapi tak ada waktu istirahat takdir memaksa mereka bergerak. Blaze sudah tiba di ibu kota, yang artinya si gila Rasial juga sudah menginjakan kaki di sini. Kembali ke Caesar, dia membeberkan rencana ambisiusnya membeli tanah demi membangun pusat hiburan raksasa. Padahal Kaisar sedang gencar memberantas tempat semacam itu, warga miskin di daerah kumuh.
terancam diusir paksa dari rumah mereka. Para elit muda semakin haus darah, menunjukkan minat gila pada pertarungan gladiator. Tapi demi keuntungan Herencia, setuju Caesar menatapnya kagum. Nona Herencia, kemurahan hatimu sungguh luar biasa. Dia mencoba memancing agar rencana ini ditunjukkan ke Tuan Euclid. Tapi Herencia menolak tegas. Temui aku di kediaman Gretelos saja. Perintahnya dingin. Dengan santai MC, kita mengaku tinggal di sana. Di tempat lain, Euclid syok berat melihat kemunculan Raziel. Apa-apaan ini? Raziel dengan entengnya mengaku jadi gelandangan. Aku tak punya tempat tinggal dan kudengar Herencia ada di sini. Kita harus bahas kerjasama kan? Raziel bahkan sempat menggoda pelayan. Hei, masih ingat aku? Euclid murka bukan main. Harusnya kau buat janji temu dulu. Keributan itu memancing Herencia keluar. Ada drama apa ini? Euclid langsung pasang badan. Dia mendekat dan meminta Herencia pulang. Dia berbisik penuh peringatan. Pegang tanganku sekarang, atau si gila Raziel akan merebutmu. Gadis itu tak punya pilihan. Dan mereka pergi berdua meninggalkan Raziel yang bengong. Kenapa engkau diam saja? Tanya Raziel pada pelayan. Ya, itu perintah bos tuan. Hari berganti Herencia menikmati sarapan cantik di balkon. Ternyata Raziel benar-benar tidur gembel di kereta kuda semalam. Agnes merinding. Pria itu seperti penguntit nona. Hati-hati auranya tidak beres. Jelas saja kota ini kan hutan rimba bukan badan amal Herencia. Terbelalak saat mengetahui identitas asli Raziel. Dia adalah penyihir hitam, golongan yang tak segan memakai manusia hidup sebagai bahan ramuan. Ingatan kelam menghantam MC kita. Tentang kehidupan kedua atau ketiganya. Saat sihir hitam menjadi bagian dari takdirnya. Herencia pernah menempuh perjalanan panjang demi ilmu itu. Dia ingin tahu, apakah kutukannya berhubungan dengan seni terlarang ini. Dia ragu, apakah kediaman Gretelos menyimpan buku sihir hitam? Tapi siapa sangka, takdir berkata lain. Perpustakaan ini ternyata gudangnya buku sihir. Tiba-tiba Agnes melapor. Tuan muda dari Baron Willans datang. Tapi anehnya dia mencari Euclid bukan Herencia. Ada apa ini? Herencia langsung waspada. Apa motif tersembunyinya? Frederick menjelaskan pria itu mengaku putra kedua Baron Willans. Euclid mengecek surat-surat dengan teliti. Ada lagi. Salah satu surat menyatakan mereka siap menerima bantuan. Herencia mendobrak masuk ke kantor Euclid dengan panik. Namun Euclid menatapnya tenang bagai air yang tak beriak. Baru saja aku mau memanggilmu, ucapnya santai. Tamu yang datang itu berseru penuh emosi. Akhirnya, kini aku bisa membalas budi nona? Herencia. Melongo penampilannya terlalu glowing untuk seorang mantan pecandu judi akut. Dulu hartanya ludes di meja judi. Sampai akhirnya, Herencia datang sebagai dewi penyelamat yang meminjamkan uang. Kesadaran menghantamnya terlambat, dia bergegas kembali ke arena pertarungan dan di sana, dia melihat orang-orang dengan mimpi yang sama hancur berkeping-keping. Saat itulah realita menamparnya. Kegilaan ini harus dihentikan. Sebuah sumpah terucap, dia akan menjadi perisai bagi siapapun yang tertindas. Dan janji terakhirnya, melunasi hutang Herencia secepat kilat berapapun harganya. Euclid terheran-heran bagaimana dia bisa melakukan semua itu sendirian. Tapi gadis itu tersenyum misterius. Dia bergerak dengan motif yang berbeda. Herencia tidak menginginkan takdir ini, dia tak menyangka akan jadi begini. Namun hukum alam berlaku, segalanya menjadi kacau balau. Rachel kembali mengeluh. Betapa menyiksanya tidur di kereta kuda yang berguncang. Sementara itu, Blaise memberi laporan penting. 2 hotel dekat arena sudah dibeli semalam, tapi Tuan Euclid yang curiga mulai menyelidiki insiden arena. Blaise memohon satu hal, jangan sampai Rachel tahu ada surat rahasia dari Herencia di tangannya. Otak liciknya bekerja, sebuah rencana brilian muncul untuk mengalihkan perhatian Euclid sang Duke. Blaise melempar umpan ada satu pelanggan misterius di bar yang mendekam terlalu lama. Dia sudah tewas, mayat ditemukan membusuk. Rachel dengan enteng menyuruh buang saja mayat itu, tapi Blaise menjatuhkan bom berita. Ditemukan jejak sihir hitam di sana. Blaise yakin Rachel pasti ingin lapor ke Cheshire. Jadi, dia memanggilnya. Adegan berpindah, Ratu Lily bertemu Alexander dalam suasana tegang. Tanpa harga diri wanita itu berlari dan melempar tubuhnya ke pelukan Alexander. Sebuah pelukan putus asa. Bibirnya memohon agar namanya disebut. Dia melapor bahwa situasi kerajaan makin runyam dan berbahaya. Alexander menanggapi dingin, semua terdengar masuk akal. Herencia versi novel aslinya memang menyebalkan setengah mati. Kembali ke Rachel yang ngebet ingin menemani Herencia jalan-jalan. Tapi Herencia menepis halus. Pergilah ke ayahmu kalau kau menganggur. Rachel sudah menemui Duke. Tapi Euclid sibuk bukan main. Rachel memohon dengan wajah memelas.
Tapi Harencia sudah punya pengawal pribadi yang ditugaskan khusus untuknya. Harencia menegaskan dia sebenarnya tak butuh babysitter. Lalu pergi begitu saja. Tak lama kereta mereka sampai di pinggiran ibu kota, wilayah kumuh yang gelap. Harencia menyindir Agnes. Kalau bosan, hitung saja garis tanganmu. Tiba-tiba pandangan mereka terkunci. Sesuatu di balik jendela menarik perhatian. Agnes berkata datar. Semua daerah kumuh memang menyedihkan begini. Berhenti. Harencia mendadak turun di tengah jalan. Dia memerintahkan Agnes membawa karung uang dan keluar. Anak-anak jalanan ternganga. Di mata mereka, Harencia bukan manusia, melainkan boneka hidup yang bersinar. Seorang bocah bertanya, polos apa mereka tak pernah lihat boneka? Satu anak nekat ingin menyentuh gaun sutra Harencia. Tapi Agnes menepis tangan kotor itu dengan galak. Namun Harencia justru membela. Biarkan beri saja mereka uangnya. Bagi bocah-bocah ini, koin emas terasa seperti mimpi ilusi. Agnes protes keras membagikan uang sembarangan. Adalah tindakan bodoh. Harencia membalas dengan teori gila. Mereka mencuri karena kurang. Kalau ku beri semua orang, pencurian akan musnah. Sang protagonis kita ingin memberi lebih dari sekadar cukup. Kemudian Harencia melapor pada Euclid. Dia memulangkan ksatria pengawalnya. Harencia menuntut permintaan maaf karena Euclid menempelkan mata-mata tanpa izin. Padahal selama ini Harencia bingung harus berbuat apa. Euclid panik, dia tak bermaksud mengekang. Dia bertanya beberapa hari lalu karena cemburu. Tunangannya terlalu populer sampai dia was-was. Dia ingin menempel 24 jam, tapi tugas menghalanginya. Harencia hanya tertawa mengira ucapan cinta Euclid cuma bualan kosong. Euclid mengungkit soal surat yang diterima Harencia. Padahal MC kita tahu, pasti surat itu segelnya sudah rusak. Ekekasia, alias sudah dibaca Euclid bersikap sok polos mengaku tak tahu menahu soal isi surat itu. Dia menebak ada yang memalsukan surat itu. Euclid bersumpah akan memburu pelaku yang berani lancang pada wanitanya. Harencia menatap tajam. Aku sebenarnya bukan wanita terhormat. Gosip di daerah kumuh menyebar secepat wabah. Hari ini aturannya berubah. Tak ada makan siang gratis. Segalanya butuh pengorbanan. Jadi, rakyat harus menukar sesuatu yang berharga. Anak-anak mulai menukar mainan butut mereka demi kepingan uang. Seorang nenek bahkan merelakan tongkat jalannya. Rakyat bebas memilih apa yang dikorbankan. Agnes bertanya ragu. Apa ini benar? Harencia tersenyum penuh arti. Kita sedang mengambil harta paling berharga milik para pengemis.